Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fernando dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2024 dengan NIM 0603 13824222973. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dengan Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Jadi pada kali ini saya mengambil judulnya ini pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan Indonesia. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, politik suatu negara termasuk pembangunan nasional. Tanpa adanya pendidikan, suatu negara akan sulit untuk maju. Pendidikan memiliki peran penting untuk pembangunan di Indonesia. Melalui pendidikan individu, masyarakat, dan negara dapat berkembang secara menyeluruh. Ada beberapa peran penting pendidikan untuk mendukung pembangunan Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan pembekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk mengkontribusi dalam berbagai sektor termasuk pembangunan. SDM yang berkualitas lebih produktif dan inovatif dan dapat bersaing dengan cara global terutama di era digital dan mampu menciptakan solusi untuk masalah nasional seperti kemiskinan dan juga pengangguran. Nah, yang kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap orang pada saat ini. Dengan berpikir kritis, orang tidak mudah terkena provokasi dari berita hoax, bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan mencari jalan keluar yang tepat dan lainnya. Konsumen yang berasal dari generasi berpendidikan tidak akan mengkonsumsi barang dan jasa berlebihan karena mereka lebih berpikir kritis dalam menggunakan barang dan jasa. Semakin banyak generasi yang bersifat hedonisme dan komunisme. Kok komunis? Nah, yang kedua yakni berpikir kritis. Berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap orang pada saat ini. Berpikir kritis, orang tidak mudah terkena provokasi dari berita hoak. Biasanya bisa menyelesaikan masalah dengan baik, mencari jalan keluar, dan tepat lainnya. Konsumen yang berasal dari generasi yang berpendidikan tidak akan mengkonsumsi barang dan jasa berlebihan karena mereka lebih berkritis dalam menggunakan barang dan jasa. Hal ini membantu negara agar tidak semakin banyak generasi yang bersifat hedonisme atau konsumtif. Nah, yang ketiga ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki perekonomian yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan efisien, dan dapat mendorong inovasi dalam berbagai bidang. Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki perekonomian yang lebih maju. Pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang lebih kreatif dan efisien, dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang seperti teknologi, industri, dan pertanian. Dan yang keempat, menyiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global. Di era globalisasi saat ini, pendidikan mampu generasi muda Indonesia memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, teknologi, dan digitalisasi. Pendidikan berbasis teknologi dapat inovasi, sangat penting untuk menciptakan pemimpin masa depan yang mampu membawa Indonesia ke yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yakni menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan moral. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa. Melalui kurikulum, generasi muda diajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kerja keras, gotong royong, dan nasionalisme. Dan hal ini penting untuk menjaga persatuan di tengah keragaman Indonesia. Dan kesimpulannya adalah pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan Indonesia. Dengan pendidikan,
yang merata dan berkualitas, Indonesia dapat menciptakan cita-cita sebagai negara maju, sejahtera, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan individu perlu bersama-sama mendukung sistem pendidikan yang inklusif dan progresif. Itulah dari saya Aditya Ferrando. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.